Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Adik sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, pada saat hari ini kita akan mulai ibadah kita. Ini adalah ibadah pertama kita di tahun 2021 bulan Januari. Semangat ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Learni sebagai WL kita, dan singer kita ada Abang Haris, dan pemain musik kita adalah ada Bang Yeso. Yeay. Oke, baik adik-adik, kita akan nyanyikan pujian kita yang berkata Bapakku datang. Semua harus nyanyi adik-adik. Hari ini kita bersyukur sambil memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dan berlipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Telah memberkati setiap kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami bisa berkumpul melakukan ibadah kami walaupun secara langsung ya Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau telah memakai kami dengan baik ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah sekolah minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing supaya anak-anak-Mu tetap fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan selalu bekerja buat ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan lagi bersorak-sorai dengan hati sukacita. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata King Kombarannya besar.
adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian kita untuk kebenaran firman Tuhan yang berkata seperti wanita. Saya kembalikan kepada pembawa khotbah pada hari ini ibadah Kamis. Selamat tahun baru lagi, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita dan kita dapat menikmati tahun 2021 walaupun kita masih di rumah karena seluruh dunia mengalami penyebaran pandemi corona. Seluruh dunia, jadi bukan hanya kita nggak bisa keluar rumah, tempat wisata dibatasin, ke mall dibatasin dan sebagainya. Nah, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan di minggu kedua 10 Januari 2021. Nah, sebelumnya kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya, ikuti. Bapa di surga, kami mengucap syukur berkenan-Mu yang sudah memelihara kami dan kami boleh beribadah pada minggu kedua pada tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang tolong kami untuk mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, kemana saja sudah pergi? Lupa, nggak bisa ya kemana-mana kita ya. Kita hanya ada di rumah. Mungkin ada 1-2 orang yang pernah pergi berwisata, tapi terbatas. Nah sekarang tidak hanya DKI yang dilakukan atau dibatasi orang-orang untuk bepergian, tapi seluruh Indonesia, seluruh Jawa, Bali dikatakan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wow, makin bingung kan? Tadinya udah ada PSBB, sekarang PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Nah, kita mau baca firman Tuhan yang disampaikan. Siapa yang sudah pernah lihat ini? Nih, kalau saya buat gambar ini, siapa yang bisa menebak kita sedang cerita apa nih sekarang? Kita sedang cerita apa nih? Oke. Nah, sebelumnya kita buka dari Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Silahkan buka yang sudah atau yang sudah mempersiapkan Alkitabnya. Lukas 15 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkata bahwa anaknya telah dikatakan dan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mereka bersukacita. Maksudnya apa itu? Anak yang sudah hilang datang kembali, yang sudah mati hidup kembali. Kalau kita baca dari awal perumpamaan tentang anak yang hilang ini, adalah dua kakak beradik. Tadinya dua kakak beradik, di mana si bungsu tiba-tiba setelah dia pemuda, merasa hebat dan sebagainya, meminta warisan dari papanya. Bagiannya supaya dibagi kepada dia. Dia mau seperti orang-orang lain yang mengatur duitnya sendiri, nggak perlu minta-minta ke orang tua, nggak perlu cari perhatian dengan orang tua. Dia mau bebas sebebas-bebasnya, kebebasan yang tidak seharusnya dia minta. Padahal itu belum saatnya dia untuk mengelola kehidupannya sendiri. Dia belum matang, dia belum menikah, dia belum berkeluarga juga. Padahal yang lebih dahsyat adalah papanya masih hidup. Dia udah minta warisan. Itu nggak boleh. Warisan itu adalah harta yang diberikan, yang ditinggalkan orang tua yang sudah meninggal kepada anak-anaknya untuk dibagi anak-anaknya. Nah, anak-anak Petra Kisti yang terkasih, anak yang hilang, itulah judulnya tema kita pada pagi hari ini di dalam pengajaran Petra Kids. Anak yang hilang ini, dua tadi bersaudara yang bungsu meminta bagiannya untuk dia pergi. Kemudian dia pergi, orang tuanya dengan susah payah akhirnya memberikan bagiannya. Dengan susah payah orang tuanya memberikan bagiannya, terbalik. Ini kelihatan nggak gambarnya? Kalau nggak kelihatan nanti minta Bang Jordan untuk nunjukin ya. Papanya dengan susah memberikan itu kepada anaknya. Kemudian anaknya itu pergi, entah kemana dia pergi, naik unta, pergi kemana-mana seperti itu, menghambur-hamburkan uangnya. Kemudian dia berteman dengan orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar, berjudi, apalagi minuman keras, apalagi main-main yang tidak benar dan sebagainya. Banyak yang dilakukannya, dan karena dia punya duit banyak, maka di sekelilingnya banyak orang-orang, teman-teman sebayanya, seumurnya yang mencari perhatian supaya mendapat bagian dari dia. Anak ini menjadi seorang yang sangat digemari. Teman-temannya suka karena dia mempunyai banyak uang.
Tapi sebanyak-banyaknya uang, jika uangnya dibelanjakan terus, jika pemasukan tidak ada, jika hidupnya hanya untuk berfoya-foya, maka uangnya habis. Teman-temannya meninggalkan dia. Si bungsu yang ada di belakang ini menjadi terpinggirkan, tidak lagi disukai karena uangnya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari si bungsu ini. Teman-teman, suatu hari dia merenungkan, setelah dia habis duit, tidak ada lagi yang dapat, temannya sudah pada hilang semua. Lalu dia merenungkan, dia mencari pekerjaan. Oh, aku ternyata makan pun hari ini tidak ada. Lalu dia bertanya ke sana kemari, di mana aku bisa dapat pekerjaan? Sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak mempunyai keahlian. Dia tidak mempunyai karir atau pekerjaan yang lain. Hanya menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan. Lalu seorang peternak babi meminta dia untuk menjaga ternak babinya. Adik-adik, ada pekerjaan lain lagi. Pekerjaan menjaga babi. Ini dia babi yang dia jaga banyak, tapi yang difoto cuman ini ya. Siapa pernah pergi ke kandang babi? Siapa pernah mengunjungi peternakan babi? Rasanya agak-agak serem gitu, suaranya mendengus, lalu napasnya berlomba-lomba dan tidak bisa tertib, suaranya mendedung geleng-geleng. Nah, si anak bungsu ini diterima dan menjadi penjaga babi di peternakan itu, pemelihara babi. Kemudian dia lapar, dia mendapat upah. Misalnya upahnya 10.000 sehari, tapi rasanya dia belum kenyang. Dengan 10.000 itu dia tidak bisa makan, dia tidak bisa membeli ini dan itu. Dia dengan 10.000 itu dia masih ingin mengenyangkan perutnya. Dia bisa makan pagi, makan siang, tapi makan malamnya nggak ada. Akhirnya dia lapar dan ingin makan dari ampas-ampas babi itu. Bayangkan, makanan babi ini dimakan juga sama dia. Wah, rasanya. Lalu setelah dia makan nasi babi itu merasa tidak enak dan sebagainya, atau akhirnya dia menyesal. Dia menyesal adik-adik. Dia menyesal bahwa dia sudah berdosa kepada siapa? Kepada ayahnya. Dia sudah menuntut kepada ayahnya supaya dia mengelola keuangannya sendiri, tapi dia gagal. Supaya dia bisa mandiri, tetapi ternyata dia belumlah bisa mandiri. Ada banyak di antara kita enggak adik-adik yang coba seperti dia, seperti si bungsu ini yang sudah meminta warisan sekarang kepada orang tuanya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nanti ada saatnya orang tuamu meninggalkan warisan. Doakan, bahkan kamu harus mendoakan orang tuamu supaya panjang umur, supaya banyak berkat untukmu dalam memelihara, dalam merawat orang tuamu. Nah, si anak bungsu ini akhirnya berpikir, aduh, saya di sini makan makanan babi, sementara dia ingat orang tuanya banyak mempunyai hamba-hamba, mempunyai budak-budak untuk mengelola atau untuk menjaga perkebunan mereka, pertanian mereka, kambing domba sapi mereka yang sangat banyak. Ada banyak hamba-hamba papanya. Tapi dia lalu berpikir, oh, aku harus minta ampun. Saya tidak layak melakukannya, tapi saya harus minta ampun kepada Tuhan. Saya harus minta maaf kepada ayahku yang sudah kecewa, yang sudah menangis karena perbuatan saya. Dia akhirnya pulang. Dia akhirnya berpikir, aku harus pulang menuju papanya.
dalam perjalanan itu dia terus menangis, dia terus merasa sangat bersalah kepada papanya, kepada keluarganya yang sangat mengasihi dia, ya. Nah, anak ini kemudian di dalam suatu hari setelah dia hampir tiba di rumahnya, rupanya di seputar dia nyampe hari masih siang, masih terang. Jadi anak-anak banyak main di jalanan seperti itu. Ketika dia berjalan tertati-tati seperti ini, jeng menuju rumahnya. Orang anak-anak lalu bilang, itu kan si bungsu, itu kan anak orang kaya itu kan yang tahun lalu, beberapa waktu yang lalu pergi meninggalkan orang tuanya dengan membawa warisan. Oh, itu dia. Lalu si anak ini berteriak-teriak sambil berlari-larian. Mereka nyampe ke rumah orang tua si bungsu ini, si orang kaya ini. Lalu mereka berkata, Pak tua, bapakku, bapak kami, apakah engkau tahu siapa yang datang hari ini ke kampung kita? Lalu si ayah si bungsu ini yang sudah lama berdoa dan menanti-nantikan anaknya berkata, nggak tahu. Lalu mereka berkata, bersukacitalah sebab anakmu yang bungsu sedang dalam perjalanan dan dia sedang berjalan menuju rumah ini. Dia ada sekarang di jalan itu, tinggal sebentar lagi pasti nyampe. Ayah si bungsu itu begitu gembiranya dia melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak itu. Deng, si ayah keluar dari rumah, lalu dia berada di depan di jalanan seperti itu. Dia lihat dari jauh si bungsu datang berjalan mendekati rumahnya, mendekati kampung mereka. Dengan tertati-tati, dengan wajah yang menunduk, dengan wajah yang lesu, sebab udah kecapean dia, tidak makan dan juga tidak ada isi perutnya, dan sekarang dia akan mendapat hukuman. Dia takut, dia gemetar, orang ada di depannya. Orang tuanya mengembangkan tangannya dengan berkata, Hai anakku, aku bersukacita karena yang telah kuanggap mati telah hidup kembali, dan yang kuanggap telah hilang telah kudapat kembali. Terima kasih. Dia menyambut si bungsu, dia menyambut dan membawanya ke dalam rumah. Teman-teman, begitu sukacitanya si ayah melihat betapa anak yang dikasihinya, anak yang sangat dirindukannya telah kembali ke rumahnya, telah kembali ke pangkuannya. Nah, si anak ini menggambarkan seperti kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah melawan ayah dan ibu. Siapa yang pernah melawan ayah dan ibu? Siapa yang pernah melakukan atau menjahili teman-temannya? Siapa yang suka atau pernah Petra 4 yang suka berbohong, atau siapa? Petra 2, Petra 3, Petra 4. Nah, jangan lagi. Nah, ketika dia sudah merasa sangat kehilangan atau merasa sangat berdosa, dia datang kepada ayahnya. Bayahnya itu adalah gambaran daripada Tuhan. Anak itu gambaran daripada kita. Kita harus mendengarkan, kita harus taat dan tunduk kepada perintah Bapa. Melalui siapa? Melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kita oleh ayah dan ibu. Nah, ketika anak ini merasa dia sangat diterima seperti itu, hatinya juga bersukacita. Nah, dikatakan di ayat 24 ini sekali lagi kakak bacain bahwa sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Sukacita itu yang dialami oleh orang tua dan seluruh keluarga
dan hamba-hambanya dan sebagainya itu memberikan sukacita bagi mereka. Kedatangan, kepulangan daripada si bungsu itu artinya pertobatan daripada orang berdosa, yaitu si bungsu yang selama ini sudah mengecewakan ayahnya sebagai orang berdosa, atau kita yang melakukan kesalahan tidak lagi melakukannya, dengan minta ampun kepada Tuhan, minta ampun, tidak melakukannya lagi. Maka sukacita kita akan sangat dahsyat dan ajaib. Sukacita kita akan terus menaungi kita sepanjang masa. Adik-adik yang kekasih, masuki tahun 2021. Kebiasaan-kebiasaan yang malas bangun, yang malas belajar, yang suka, yang mungkin siapa yang pernah berbohong, yang berbohong, yang suka jahil, atau siapa yang suka ambil duit. Nah, di Petra Kids itu nggak ada ya. Tapi kalaupun ada, bertobat, minta ampun kepada Bapa, kepada Tuhan. Dia akan mengampuni kita, dan kita harus berubah. Kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, dengan firman Tuhan ini, biarlah kita adik-adik walaupun pandemi ini dikatakan bahwa rencana pemerintah akan mengadakan sekolah secara offline, tatap muka. Walaupun ada yang peduli, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, bahkan dengan meningkatnya sekarang yang terkena, biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan. Teman-teman kita mungkin ada yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Evander kami taruh dalam tangan kasih Tuhan dan keluarga. Juga Pak Omri, Kak Silvi, dan Kak Linda yang masih terpapar. Tuhan berkati mereka. Oke, inilah firman Tuhan bagi kita untuk kita maju di tahun 2021. Tetap semangat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu, Kau sungguh baik, dahsyat, dan ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus taat kepada Tuhan melalui pembelajaran, perenungan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Biarlah hati kami dipenuhi dengan pertobatan senantiasa. Apa yang menjadi kelakuan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan di masa lampau kemarin tidak lagi kami lakukan. Biarlah hati kami berubah seperti anak bungsu yang kembali, yang sudah dianggap mati tapi didapatkan hidup kembali, yang sudah dianggap hilang tapi didapatkan kembali, dan itu menimbulkan sukacita yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhanlah pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektualmu, kesehatanmu, keluargamu, ayah dan ibumu, saudara-saudaramu, di dalam kemurahan dan
kebaikan Tuhan dan persekutuan yang kudus di dalam Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat dan ingat pesan Mama, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dan